Ya, hidup sehat. Banyak orang yang salah mengartikan apa itu hidup sehat. Bahkan di antara dari mereka, justru banyak yang merusak diri mereka sendiri secara perlahan setiap harinya. Di tengah kehidupan yang serba cepat, hidup sehat sering dianggap sebagai sesuatu yang sulit, mahal, dan rumit. Padahal, kebiasaan yang mereka lakukan setiap harinya ialah yang paling menentukan dalam hidup mereka. Data kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sering mengonsumsi gula, garam, dan lemak yang melebihi batas anjuran, sementara aktivitas mereka yang cenderung rendah. Ditambah lagi dengan kebiasaan seperti begadang, konsumsi makanan instan, dan pengelolaan stres yang kurang baik. Di era modern ini, hal yang sering diabaikan oleh masyarakat, tetapi justru penting dalam kehidupan mereka ialah kesehatan. Oleh karena itu, saya, Nathan Alikenjero dari kelas 11-8, nomor presensi 23, akan menjelaskan kepada kalian apa itu hidup sehat. Hidup sehat bukan tentang menjadi sempurna dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan proses yang juga membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan kekonsistenan dari kalian semua. Yang perlu kalian pahami ialah hidup sehat itu tentang keseimbangan. Keseimbangan bagaimana cara kalian mengelola pikiran, tubuh, dan cara kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kabar baiknya, kalian semua tidak harus mengubah itu sekaligus. Tetapi cukup melakukan 5 hal ini, kalian akan dapat menjalani apa itu hidup sehat dan mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan adalah dasar paling penting dalam hidup sehat. Bukan tentang makan yang sedikit, tetapi makan yang lebih benar. Mulailah memperbanyak makanan-makanan alami seperti buah, sayur, protein seperti daging ataupun kacang, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks. Lalu kalian juga harus mengurangi makanan-makanan ultra proses seperti junk food, makanan instan, dan minuman yang tinggi gula. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, apa yang kalian konsumsi hari ini akan berdampak di masa tua kalian nanti. Yang kedua adalah olahraga. Banyak orang berpikir bahwa semakin lama dan berat olahraganya, maka hasil yang diterima semakin baik. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Olahraga yang berlebihan justru dapat meningkatkan resiko cedera dan masalah kesehatan yang lain. Jika kalian masih pemula, maka kalian dapat melakukan olahraga dengan intensitas yang rendah, seperti jalan kaki sebanyak 5.000 langkah setiap hari atau sejauh 4 km. Jika kalian mulai terbiasa dan menganggap hal ini itu terlalu mudah, maka kalian dapat meningkatkan intensitasnya sedikit demi sedikit, seperti lari, atau workout, atau nge-gym, atau apapun lah olahraga yang kalian dapat nikmati. Dan kalian itu tidak perlu berolahraga dalam waktu yang lama, bahkan setiap hari. Tetapi, menurut anjuran dokter, kalian dapat berolahraga setiap 150 menit atau 2,5 jam dalam waktu 1 minggu. Ingat, 1 minggu. Jadi, dengan waktu sebanyak itu, kalian dapat berolahraga di sela-sela waktu kosong dan kalian masih dapat melakukan pekerjaan atau kesibukan kalian masing-masing. Yang ketiga adalah stress management. Stres adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi bisa kita kontrol. Stres bisa berasal dari hal seperti tugas yang menumpuk, masalah pribadi, masalah sosial, hingga ekspektasi yang berlebihan terhadap diri kita sendiri. Masalahnya, banyak orang yang mengabaikan tentang hal ini. Padahal stres yang tidak dikelola dengan baik akan menciptakan suatu masalah bagi mental serta fisik. Kita bisa memulai dari hal yang sederhana untuk mengelola stres kita, seperti lebih meluangkan waktu terhadap diri kita sendiri, bisa berehat sejenak, sampai berkumpul dengan keluarga terdekat. Oleh karena itu, dengan pikiran yang tenang, maka kita dapat melahirkan suatu tubuh
yang lebih sehat. Yang keempat adalah sleep management. Tidur bukan sekadar istirahat semata, melainkan sebuah proses pemulihan tubuh. Idealnya, kalian itu perlu waktu sekitar 7 hingga 9 jam waktu tidur setiap harinya. Dengan tidur yang cukup, maka tubuh kalian dapat memperbaiki sel-sel yang rusak, lalu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga fokus, dan menjaga kestabilan emosi. Dan begitu juga sebaliknya. Tidur yang kurang dan dilakukan secara terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti obesitas, penuaan dini, depresi, dan gangguan kesehatan yang lain. Jadi, janganlah bangga jika kalian sering begadang, tetapi banggalah jika kalian dapat bangun dengan keadaan badan yang siap untuk menjalani hari. Yang kelima adalah menghindari kebiasaan buruk. Kesehatan tidak hanya dibangun melalui kebiasaan yang baik, tetapi juga cara kita untuk menghindari kebiasaan yang buruk seperti merokok, minum minuman alkohol, dan pola hidup yang tidak teratur. Karena seringkali bukanlah keputusan besar yang menghancurkan kesehatan kita, tetapi suatu kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya tanpa kita sadari. Dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi, saya tidak memaksa kalian untuk melakukan semuanya sekaligus. Itu kembali kepada pilihan kalian masing-masing. Tetapi, saya pribadi mengharap bahwa kalian setidaknya mau untuk memulai dari satu langkah kecil saja. Karena pada akhirnya, kita semua banyak mengejar hal, tetapi dalam mengejar banyak hal itu, kita sering melupakan satu hal, yakni kesehatan. Menjaga kesehatan bukan tentang pilihan, tetapi sebuah tanggung jawab dan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jaga tubuh Anda dan tubuh akan menjaga Anda. Saya Nathan Anakenjiro, pamit undur diri dan see you in the next video. Bye-bye.